Indonesians working and living abroad, it's important to notify the embassy in the country. Jelang FIFA Matchday, rentetan pemain cedera menghantui timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan menjamu Turkmenistan pada laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo atau GBT Surabaya, Jawa Timur pada Jumat 8 September ini. Di sisi lain, jelang pertandingan itu kabar buruk menghampiri timnas Indonesia, di mana 3 pemain skuad Garuda dikabarkan mengalami cedera adalah Yaakob Sayuri, Yance Sayuri, dan Dimas Derajat. Untuk Yaakob Sayuri, tim berjulukan Juku Eja bahkan telah memberitahukan bahwa pemainnya itu sedang mengalami cedera. Meski demikian, PSM memastikan mengirim pemainnya ke timnas Indonesia. Begitu juga dengan PSSI, Federasi Sepak Bola Indonesia itu tetap meminta sang pemain untuk bergabung. Sementara itu, cedera juga menghantui juru gedor Sintayong Dimas Derajat. Striker Persikabo ini mengalami cedera saat melawan Dewa United pada pekan ke-11 Liga 1 musim ini. Dimas merasakan kesakitan setelah memegangi pahanya pada menit ke-43. 1 menit kemudian, ia harus ditandu keluar lapangan dan digantikan oleh Yandi Sofian. Kemudian, pemain ketiga yang juga mengalami cedera adalah Yance Sayuri. Saudara kembar Yaakob Sayuri itu mengalami cedera saat PSM melawan PSS Sleman pada pekan ke-11 di Stadion Maguwo Harjo Sleman. Padahal Yance Sayuri bermain begitu apik, bahkan ia sukses mencetak gol untuk PSM Makassar. Namun petaka datang ke Yance Sayuri ketika pertandingan berjalan sampai menit ke-66. Ia terjatuh dan merasakan kesakitan di pahanya. Setelah dicek kondisinya oleh dokter tim PSM, Yance Sayuri pun dipastikan tidak bisa melanjutkan pertandingan. Sejauh ini belum ada tanggapan secara resmi dari tim pelatih timnas Indonesia terkait cederanya ketiga pemain tersebut. Hanya saja ketiga pemain ini diprediksi absen melawan Turkmenistan di FIFA Matchday. Ini berarti Sintayong menyisakan 21 pemainnya untuk FIFA Matchday September ini. Pemain bintang Sintayong mulai merapat ke timnas Indonesia. Baru-baru ini salah satu pemain naturalisasi yang akan menjemput laga debutnya Sandy Walsh telah diwartakan berangkat ke Surabaya, yakni melalui unggahan saudara perempuannya Natasha Walsh pada Minggu kemarin. Natasha mengunggah foto Sandy sedang berada di Bandara Schiphol, Amsterdam, Belanda melalui Instastories-nya. Sangat bangga, tulis Natasha. Sandy sendiri berpotensi melakoni debut buat timnas Indonesia saat melawan Turkmenistan nanti. Apalagi sebelum berangkat, ia baru saja mengantarkan Cafe Michelin menang 1-0 atas AS Yuban. Jika dimainkan di FIFA Matchday, maka pemain Cafe Michelin ini akan mengakhiri penantian panjang untuk resmi memakai jersey tim merah putih. Sementara itu, Sintayong juga memanggil pemain abroad untuk memperkuat timnas U23 untuk kualifikasi Piala Asia U23 2024. Dan sepertinya deretan pemain tersebut juga telah menunjukkan tanda-tanda akan segera merapat ke tim nasional, di mana terkini Elkan Bagot dan Marcel Ferdinand tidak tampil bersama klub masing-masing jelang memperkuat timnas Indonesia U23. Di mana Bagot yang batal dipinjamkan Image Stone ini tak masuk skuad The Drugstore saat menang 3-2 atas Cardiff City, yakni pada pekan kelima Championship di Portman Road pada Sabtu kemarin. Hal yang sama juga dirasakan oleh Marcelino Ferdinand, di mana ia hanya duduk di bench saat klubnya merayakan kemenangan atas lawannya. Bagot dan Marcel sendiri merupakan 2 pemain timnas Indonesia U23 yang main di luar negeri yang masuk skuad menghadapi kualifikasi Piala Asia U23. Garuda Muda sendiri menempati grup K bersama Turkmenistan dan Taiwan. Hingga seluruh pertandingan akan berlangsung di Stadion Manahan Solo pada 6 hingga 12 September ini. Jelang kualifikasi Piala Asia U23, timnas Indonesia dapat keuntungan jadi ancaman nyata bagi lawan. Untuk diketahui, Indonesia dan Turkmenistan akan saling berhadapan 2 kali di ajang FIFA Matchday dan kualifikasi Piala Asia U23. Di mana timnas Indonesia senior akan menghadapi Turkmenistan pada Jumat 8 September di Stadion GBT Surabaya. Sedangkan Garuda Muda akan bertanding lawan Turkmenistan di kualifikasi Piala Asia U23 di Stadion Manahan Solo. Pertemuan Indonesia dan Turkmenistan dalam 2 kali ini dipastikan justru lebih sengit di kualifikasi Piala Asia U23. Pasalnya baik Indonesia maupun Turkmenistan sama-sama memiliki target tinggi di kualifikasi Piala Asia U23 2024 ini. Keduanya menargetkan lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024 untuk kemudian bisa memiliki peluang lolos ke Olimpiade Paris 2024.
Bahkan secara terang-terangan pelatih timnas U23 Sintayong mengaku memang lebih fokus untuk kualifikasi Piala Asia U23 2024 ini. Sama halnya dengan timnas U23 Indonesia, pelatih Turkmenistan Mergan Orazov juga bakal lebih fokus di kualifikasi Piala Asia U23. Hal itu ditandai dengan mengumpulkan mayoritas pemain muda yang biasa bermain untuk timnas senior ke skuad mudanya, yang justru memasukkan nama-nama baru di timnas senior. Di sisi lain, kabar kurang menyenangkan datang dari Turkmenistan U23. Pasalnya salah satu rival timnas Indonesia ini baru saja menelan hasil buruk di laga uji coba jelang kualifikasi Piala Asia U23, yakni kalah melawan Cina pada Jumat lalu. Pada laga uji coba tersebut menjadi partai terakhir sebelum Turkmenistan terbang ke Indonesia untuk melakoni laga kualifikasi. Melihat situasi ini, media Taiwan pun dibuat sedikit ketar-ketir. Selain itu, media tersebut juga ikut menyoroti persiapan Garuda Muda yang dinilai memiliki target lebih tinggi dari senior. Situasi ini pun membuat mereka merasa terancam. Lebih dari itu, mereka menilai bahwa pemain-pemain yang masuk dalam skuad Garuda Muda tidak bisa dipandang remeh. Apalagi mereka memiliki caps bermain di timnas Indonesia senior. Keceliaan Sintayong dalam membangun skuad terlihat dalam pemilihan pemain yang dia bawa untuk turnamen ini.